Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya Rohani Damayanti Siotang dan partner saya Muhammad Farhan Padilla. Pertama, kita akan membahas tentang definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c elemen real dan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk grafik, yang dimana fx sama dengan ax plus bx plus c, yang dimana a lebih besar dari 0, maka gambar grafik parabola akan terbuka ke atas, sedangkan a lebih kecil dari 0, maka gambar grafik atau parabola akan terbuka ke bawah. Yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai a. Yang pertama, jika a lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan y min. Yang kedua, jika a lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim yang maksimum dinotasikan y maksimum. Selanjutnya, berdasarkan nilai diskriminan atau yang sering dilambangkan dengan D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Pertama, jika diskriminan atau D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Yang ketiga, jika diskriminannya atau D sama dengan lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Saya akan melanjutkan presentasinya. Itu ada grafik fungsi kuadrat. Di sini terdapat gambar titik potong sumbu horizontal, titik potong dengan sumbu vertikal, dan sumbu simetri. Ada juga titik puncak. Nanti ini akan kita bahas di aplikasi GeoGebra-nya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai balik fungsi atau maksimum dan minimum dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak dengan rumus min B per 2A atau min D per 4A. Yang keenam, menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Baru selanjutnya itu quadratic formula. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan min ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan diskriminan atau pembedanya d sama dengan b kuadrat per 4ac. Rumus kuadrat yaitu x1,2 sama dengan min b tambah kurang akar d per 2a atau x1,2 sama dengan min b tambah kurang akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Dengan gambar tadi, ini kan ada titik potong dengan sumbu horizontal yang diperoleh dengan menggunakan rumus kuadrat yaitu x,12 min b tambah kurang akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Baru di situ juga ada titik potong dengan sumbu vertikal yang diperoleh dari bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti di sini nilainya dia 0, c. Baru ada juga sumbu simetri yang diperoleh dengan rumus x sama dengan min b ditambah akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Baru ada juga titik puncak x sama dengan sumbu simetri y nilai balik fungsi. Baru di sini kita akan masukkan nilai maksimum dan minimum di kuadratik. Oke, kita masuk di aplikasi GeoGebra-nya. Yang pertama-tama, marilah
kita masukkan input. Kita input ke ini, mana bentar ya, itu fx sama dengan ax pangkat 2 x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5, maka jadilah dia seperti ini kurvanya. Baru untuk menentukan titik potongnya atau titik potong dari Y ke X, kita akan menggunakan yang namanya itu ada intersect. Intersect berguna untuk menentukan titik potong dari sumbu Y ke sumbu X di antara kurva-kurva ini. Contoh, kita klik aja di sini, maka dia akan muncul titik potong tersebut. Seperti titik potong dari sumbu Y itu ada 0,5. Ini letak di sini A. Sedangkan untuk titik potong kurva sumbu X itu ada min 1,0 dan min 5,0. Yang mana yang B ini min 1,0, yang C ini min 5,0. Dapat dilihat di sini. Dan untuk menentukan titik tertinggi itu kita menggunakan yang namanya ekstermum. Ekstermum ini berfungsi untuk menentukan titik tertingginya. Ya, maka kita masukkan pj ekstermum, kita titikkan di titik tertinggi nih. Maka dia otomatis akan letak ke titik tertinggi atau titik memang tertinggi di antara kurva tersebut. Maka di sini sudah kita dapatkan titik potong dari sumbu Y itu 0,5 dan titik potong sumbu X itu min 1,0 dan titik potong sumbu X itu min 5,0 dan titik tertingginya atau ekstermumnya itu min 3, min 4. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasuki ke parallel line. Parallel line ini berfungsi untuk menentukan garis tengahnya. Caranya itu kita klik kurva tersebut dan klik sumbu Y tersebut. Maka salah guys. Kita akan pertama kita tentukan ke kurva tersebut, baru dapatlah kita ke titik lainnya itu min 3, diletak pada min 3. Sesudah ini, dan kalian sebetulnya juga bisa untuk memasuki angka-angka yang ada di sini seperti 0,5, min 1,0, min 5,0 ke dalam bentuk gambar ini. Contoh